Ya, terkait kasus Inara dan Virgon ya, terkait royalti yang mungkin dianggap baru eh, pertama kali ya di Indonesia gitu. Eh, ya memang itu eh, merupakan apa namanya, sudah menjadi putusan hakim gitu loh. Itu saya sempat bilang sebelumnya, itu atas pertimbangan hak anaknya juga gitu loh. Karena bagaimanapun gitu loh, kenapa royalti itu diberikan gitu loh. Berarti dalam lagu itu ada hak cipta juga gitu yang dimiliki oleh Inara gitu loh. Karena royalti itu kan terkait hak intelektual seseorang juga kan gitu loh. Selain lagu bisa aja hak royalti rawalaba, apa waralaba juga segala macam itu ada gitu. Jadi kalau memang itu dimenangkan berarti bukti dan unsurnya memenuhi gitu loh, bahwa Indra itu berhak atas royalti tersebut. Itu saling berkaitan kan, itu saling mendukung. Ada pihak lain yang memberikan kontribusi gitu kan, berupa inspirasi atau apapun itu gitu. Dan itu juga pasti majelis hakim juga memutuskan itu kan tidak tanpa dasar hukum yang jelas, istilahnya bukti-bukti yang disodorkan oleh Inara gitu loh, selain pertimbangan anak-anaknya tadi seperti itu gitu. Anak itu jadi pertimbangan juga dong gitu. Sementara ini kan yang mengasuhkan Inara gitu, seperti itu. Kalau sampai nggak dapet sama sekali kan dikhawatirkan juga kan nanti anak-anaknya, kalau misalkan dia sudah beristri lagi kan nanti tidak terpenuhi hak-haknya seperti itu. Bisa, berhak. Kalau memang tuh lagu diinspirasikan, awalnya misalnya diciptakan berdua, terinspirasi oleh sebuah pasangan gitu loh. Karena itu tidak terikat pada dia sudah beristri ataupun tidak, tapi orang ini merasa dikaitkan gitu lah, apa namanya, disebutkan, dibawa dalam sebuah lagu atau apapun itu bisa saja gitu loh. Melakukan gugatan untuk menuntut hak royaltinya, apalagi dia sebagai pencipta gitu loh. Jadi banyak sekali hal-hal yang terkait royalti itu gitu. Sebenarnya royalti juga tergantung kesepakatan kan gitu. Itu kan kesepakatan awal tidak ada sebenarnya kan antara Virgon dengan Inara kan, karena memang awalnya suami istri. Yang ada itu adalah dengan pihak ya itu pihak agent atau apa itu gitu, antara itu dia. Makanya di situ sebenarnya hak royalti itu dari bagian yang Virgon dapat itu dibagi dua. Jadi seperti itu konteksnya gitu, dibagi atau beberapa buat Inara gitu. Karena selama proses pembuatan lagu itu Inara juga memberikan inspirasi ya, kontribusinya seperti itu. Harta apapun selama itu kan termasuk harta gunung gini kan, jadi selama harta apapun didapat dalam selama proses perkawinan itu, eh, kedua belah pihak memiliki hak gitu, seperti itu juga yang mendasari gitu. Apa namanya, terkait yang disebutkan harta bersama itu tidak sebatas rumah. Jadi apapun yang didapat selama proses perkawinan itu milik bersama gitu. Jangankan sebuah karya lagu gitu yang sifatnya itu terus istilahnya mengalir gitu. Eh, Hal apapun memang itu didapat secara bersama, misalnya kita menikahi seseorang terus lagu itu dibuat masih bersama, selama proses pembuatan itu gitu loh. Itu berarti kan kedua belah pihak istilahnya memiliki hak gitu loh untuk itu gitu loh. Jadi itu memang pembagian royalti yang diputuskan oleh pengadilan itu bukan berdasarkan perjanjian antara Virgon dengan Inara, tapi apa namanya, hasil royalti gitu yang Virgon dapat gitu dengan agent atau apapun itu, sebagian diberikan ke Inara gitu loh. Dasarnya apa? Adalah dasarnya tadi bahwa dalam sebuah lagu itu
terdapat inspirasi dan lagu itu dibuat pada saat mereka bersama. Selain itu juga mereka mempertimbangkan anak-anaknya. 3 faktor itu sih yang mengapa putusan royalti itu akhirnya ada seperti itu. Undang-undang pernikahannya itu cut dulu nih ya, saya gitu mas. Oh iya, cut dulu. Pernikahan itu sebenarnya penjabarannya cukup banyak gitu loh. Tadi kan makanya saya tanya ini loh ya, di cut dulu ya. Iya, ini kajian pembagian harta bersama itu pada dasarnya 50-50 sama rata gitu loh ya. Dan bahkan bisa jadi si perempuan ini mendapatkan lebih karena dia merasa mengasuh anaknya, dan itu sudah sewajarnya gitu seperti itu gitu. Kalau memang itu ada hak yang harus didapat oleh si ibunya, jadi biasanya mendapatkan lebih banyak ya karena dia ada anaknya gitu seperti itu. Dan harta gonogini itu termasuk royalti biasanya itu sebelumnya sudah ada deal tersendiri pada saat mediasi sebelum sidang perceraian gitu. Mereka kan di mediasi terlebih dahulu terkait hartanya ini Inara mendapatkan berapa gitu dari yang Virgon dapatkan. Sebenarnya tidak disebutkan hak royalti pun nggak ada masalah gitu loh. Intinya harta istilahnya pendapatan royalti nanti Inara akan mendapatkan sekian seperti itu gitu loh. Jadi selama ini kan yang berkembang kan bahwa gugatan terkait royalti Inara dikabulkan. Sebenarnya konteksnya gugatannya tidak seperti itu gitu loh. Jadi Inara ini memang meminta gitu loh, menggugat gitu loh terkait royalti yang didapat oleh Virgon gitu terkait lagunya 4, apalagi yang menginspirasi atau terinspirasi dari Inara itu diberikan haknya seperti